Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nur Rahman dan teman saya Mutiara Ulul Azmi. Selanjutnya Saya Saluna. dan yang terakhir Saya Vera Rahmasari. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai kinetika dan reaksi enzim. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini ialah mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di sel terjadi secara enzimatis. Enzim mengkatalisis reaksi kimia secara efisien dan selektif. Enzim memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi untuk substratnya dan sangat mempercepat reaksi kimia. Enzim berfungsi dalam kondisi suhu dan pH yang optimum. Tidak seperti banyak katalis yang digunakan dalam kimia organik lainnya. Enzim sangat penting dalam setiap proses biokimia. Enzim mengkatalisasi ratusan reaksi biokimia secara bertahap dari metabolisme, menghemat dan mengubah energi kimia, dan membuat makromolekul biologi dari prekursor sederhana. Semua enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein adalah enzim. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai kinetika dan inhibitor reaksi enzim. Kedua, amati. Setelah itu, rekam bahan, objek, atau materi yang menjadi sasaran. Ketiga, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Pembahasan singkat. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif atau I bersaing dengan substrat untuk mengikat sisi aktif enzim. Sementara inhibitor menempati sisi aktif inhibitor, mencegah pengikatan substrat ke enzim dan menghalangi reaksi. Inhibitor kompetitif secara struktural mirip dengan substrat dan bergabung dengan enzim untuk membentuk kompleks EI, tetapi tanpa mengarah ke katalisis. Inhibisi kompetitif dapat dianalisis secara kuantitatif dengan kinetika steady state. Yang kedua, inhibisi unkompetitif. Inhibisi unkompetitif terjadi di mana inhibitor tidak dapat langsung bereaksi dengan enzim, tetapi dapat mengikat kompleks enzim substrat atau ES, sehingga mengalami pembentukan produk. Pada saat bereaksi dengan enzim, enzim merubah konformasinya membentuk kompleks ES dan menghasilkan produk. Kompleks ES yang terjadi menyebabkan sisi pengikatan inhibitor merubah konformasinya bersesuaian dengan sisi pengikatan. Jika inhibitor mengikat kompleks ES dan terbentuk kompleks enzim substrat inhibitor atau ESI, maka tidak akan menghasilkan produk. Inhibisi campuran. Inhibisi campuran apabila enzim memiliki lebih dari satu pusat aktif enzim. Inhibisi ini enzim dapat bereaksi secara langsung dengan inhibitor membentuk kompleks enzim enzimensi atau EI. Yang keempat, inhibitor irreversible. Nah, inhibitor irreversible adalah inaktivator berbasis mekanisme bunuh diri. Senyawa ini relatif tidak reaktif sampai mereka mengikat sisi aktif enzim tertentu. Nah, inaktivator bunuh diri mengalami beberapa langkah kimia pertama dari reaksi enzimatik normal, tetapi alih-alih diubah menjadi produk normal, inaktivator diubah menjadi senyawa yang sangat reaktif yang bergabung secara irreversible dengan enzim. Kesimpulan, terdapat beberapa kesimpulan bahwa inhibitor yang dapat digunakan dalam mengendalikan reaksi enzim yaitu ada 4. Pertama, inhibitor kompetitif. Kedua, inhibitor unkompetitif. Ketiga, inhibitor campuran. Dan yang terakhir yaitu inhibitor irreversible. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai kinetika dan inhibitor